Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel berita dengan judul balik arah di saham MDKA. Jadi kita baca sekilas artikel pemberitaan ini. Dua pemodal jumbo berbalik arah memangkas kepemilikan saham MDKA sepanjang Oktober sampai November tahun 2024 ini. Jadi jika kita baca lebih lanjut, dari data Bloomberg hari Senin ini tanggal 11 November, nama-nama sebelumnya memborong MDKA berbalik arah memangkas kepemilikan sahamnya. Sebut saja BlackRock. Jadi BlackRock jika kita baca ini, 2 bulan sebelumnya BlackRock berturut-turut melakukan akumulasi, tapi di bulan Oktober dan November BlackRock sudah mulai keluar dari saham MDKA. Selain BlackRock, Credit Agricole Group juga melakukan distribusi pada saham MDKA di bulan ini. Sementara itu di kudu perlawanan, bisa kita lihat Dimensional Fund Advisor berbalik arah dari yang sebelumnya melepas menjadi mengakumulasi. Jadi sepanjang November ini, Dimensional terpantau mengakumulasi saham MDKA. Sekarang kita lihat secara teknikal. Secara teknikal bisa kita lihat MDKA saat ini masih bergerak sangat downtrend. Sebelumnya sempat bangkit dan rebound dari 2280 sampai 2300. MDKA sempat bangkit break garis EMA 150 mulai uptrend, tapi belum sempat naik mengetes 2800, baru di sekitar 2780 MDKA mulai melemah. Dan bisa kita lihat akhir Oktober turun menembus koridor garis EMA sehingga secara pergerakan ini mulai downtrend kembali. Dan saat ini bisa kita lihat MDKA malah turun menembus zona support yang sebelumnya menahan penurunan dari saham MDKA, dan sekarang penurunan hari membuat MDKA berada tepat di support di 2200 yang jika kita lihat sempat disentuh MDKA di bulan Oktober ini. Setelah menyentuh 2200, MDKA juga memang sempat bangkit, dan dari data broker summary jika kita perhatikan asing masih terus keluar dari saham MDKA. Penurunan 1% ini juga terpantau masih ada distribusi. Jadi untuk MDKA menurut saya tetap harus hati-hati, walaupun sebelumnya 2200 sempat menahan penurunan dari saham MDKA dan MDKA berhasil rebound. Tapi jika terpantau besok atau satu minggu ini MDKA turun menembus 2200, maka cara pergerakan MDKA berpotensi lanjut downtrend menuju support berikutnya ke 2080. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy sama MDKA akan menganggap saat ini sudah turun sangat dalam, bisa coba pantau sekitar 2200, lihat apakah MDKA bisa bertahan di 2200. Jadi apabila terbentuk candle hijau yang lumayan solid, menurut saya apabila teman-teman mau spekulatif buy masih bisa coba spekulatif buy dengan target take profit jangka pendek di 2280 sampai 2300. Tapi sebaiknya entry apabila memang terpantau MDKA masih bisa bertahan di 2200 dan terbentuk candle hijau. Apabila masih gagal bertahan, sebaiknya jangan entry karena potensi masih sangat besar untuk melanjutkan penurunan. Selanjutnya MBMA bisa kita lihat secara teknikal juga hampir mirip dengan MDKA. MBMA saat ini masih lanjut turun hampir 3% ke 500. Bisa kita perhatikan MBMA sebenarnya juga sempat bertahan di 520, berhasil rebound, tapi mencoba naik di atas garis EMA 150 ini gagal break, kembali melemah ke 520. Tapi minggu ini juga bisa kita lihat MBMA sudah turun kembali di bawah 520 dan sekarang menyentuh zona support di sekitar 450 sampai 500. Jadi untuk MBMA juga secara trend ini masih bergerak downtrend, dan jika kita lihat broker summary untuk perdagangan hari ini, asing juga sama masih terus keluar dari saham MBMA, dan di broker summary juga bisa kita lihat ini masih ada distribusi. Jadi untuk MBMA apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, menurut saya memang masih bisa coba tunggu di zona ini 480 sampai 500. Karena sebelumnya zona ini juga sempat menahan penurunan dari MBMA satu berhasil rebound. Jadi bisa coba tunggu di zona ini apabila MBMA satu minggu ini mengetes zona ini masih bisa bertahan dari rebound, bisa coba entry, tapi menurut saya pertimbangkan untuk swing atau trading jangka pendek saja karena bisa saja ini hanya teknik rebound sementara. Jadi target take profit apabila teman-teman dapat di zona ini adalah di sekitar garis EMA 50 di 540 sampai 550 untuk target take profit jangka pendek. Sampai target lebih jauh di sekitar garis EMA 150 di 575 sampai 580. Jadi tetap pertimbangkan untuk take profit apabila MBMA ternyata tetap kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 150. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham Adro yang saat ini juga masih lanjut turun 2% lebih ke 3.740. Secara pergerakan Adro sebenarnya masih oke, untuk tren jangka ini masih bergerak uptrend. Satu minggu terakhir memang melemah karena gagal break harga 4.000. Jadi walaupun candle tanggal 5 November sempat berada di atas 4.000 pada penutupan, tapi candlenya tidak oke. Shadow ke atas sangat panjang, ini candle merah, dan ternyata bisa kita lihat terkonfirmasi 4.000 masih belum berhasil break dan masih berupa resisten. Setelah gagal break, Adro sampai saat ini masih lanjut turun, dan jika kita lihat sekarang mencoba untuk turun di bawah support 3.800 dan dekat dengan support EMA 50 di sekitar 3.700.
Untuk Adro jika kita perhatikan asing juga masih terus keluar dalam beberapa hari terakhir ini, dan di broker saham ini juga terpantau masih ada distribusi besar. Sehingga Adro saya lihat masih ada potensi untuk lanjut turun mengetes garis EMA 50 sampai 3.650. Jadi apabila teman-teman ingin coba pantau, misalnya Adro masih bisa coba dipantau selama masih kuat di atas garis EMA 50. Secara tren ini belum ada tanda-tanda patah tren, jadi misalnya masih menarik untuk pantau di sekitar garis EMA 50. Karena sebelum juga bisa kita lihat Adro juga sempat mengetes garis EMA 50, masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk coba tunggu kembali di garis EMA 50. Apabila minggu ini Adro masih bisa bertahan dari rebound dari garis EMA 50, misalnya masih menarik untuk coba entry dengan target take profit jangka pendek tetap di 4.000, karena 4.000 masih berupa resisten yang kuat. Sampai target hijau di 4.200. Jadi teman-teman bisa hold terus selama garis EMA 50 tidak tembus, atau swing dengan target jangka pendek di 4.000. Tapi untuk entry saat ini coba tunggu kembali di sekitar 3.650 sampai 3.700. Lihat apakah Adro bisa bertahan dan rebound dari zona ini. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham Saratoga. Saratoga juga bisa kita lihat hampir mirip dengan Adro. Satu minggu terakhir juga Saratoga mencoba untuk naik di atas 2.550, ini masih gagal. Dan bisa kita lihat saat ini Saratoga mencoba untuk bertahan di garis EMA 50. Jadi sebelum juga Saratoga juga bisa kita lihat mengetes garis EMA 50 yang pada saat itu sekitar 2.250 ini masih bisa bertahan dari rebound. Dan sekarang mencoba untuk tetap bertahan di garis EMA 50 yang saat ini sekitar 2.290. Jadi hari ini Saratoga masih ditutup bertahan di 2.300. Dan jika kita perhatikan di broker summary pada perdagangan hari ini, asing terpantau masuk akumulasi setelah sebelumnya satu minggu sebelumnya melakukan distribusi. Dan pada perdagangan hari ini tidak naik dan turun, ini juga terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk saham Saratoga, apabila teman-teman mau pantau, misalnya masih menarik untuk coba dipantau, karena sama seperti Adro, cara trennya masih oke selama masih kuat berada di atas garis EMA 50. Ini misalnya saya masih bisa wait and see di sekitar 2.280 sampai 2.300. Apabila minggu ini Saratoga juga masih kuat di atas support ini, misalnya masih menarik untuk coba entry dengan target swing jangka pendek di 2.400 sampai target hijau sekitar 2.550 untuk target swingnya. Dan untuk teman-teman sudah dapat di harga bawah juga misalnya saat ini masih bisa hold selama garis EMA 50 tidak tembus. Jadi bisa hold terus karena selama masih kuat di atas garis EMA 50 untuk tren jangka menengah Saratoga masih ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.